One Piece Chapter 1072 sudah rilis versi resminya di Manga Plus belakangan ini. Jadi kali ini Kapten Kuro akan mereview manga One Piece Chapter 1072 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Walaupun telat tapi nggak apa-apa, admin akan tetap melanjutkan review chapter kemarin. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton review chapter kemarin, langsung aja klik linknya di deskripsi video ini. So, let's go. Nah, di chapter kali ini masih mendapatkan cover story yang masih melanjutkan perjalanan tanpa emosi dari Germa Double Six dan sudah sampai di volume 28. Cover story ini berjudul Produksi Massal Senjata Mematikan. Di sampulnya terlihat Queen sedang menyiapkan virus, Judge membuat tombak, dan Caesar menciptakan buah iblis. Sementara itu Vegapunk dan wanita misterius tidak muncul di sampul ini. Chapter dimulai dengan narasi dari jurnal Vegapunk pada masa organisasi Meds. Tapi ini bukan flashback, hanya teks di masa sekarang. Vegapunk mengatakan bahwa meskipun dunia tidak menerimanya, dia memandang dia sebagai manusia sejati. Vegapunk berkata bahwa eksperimen ini akan menjadi langkah pertama mereka untuk menuju perdamaian. Nah, di dalam salah satu ruangan penelitian, Bunny terlihat mengubah dirinya menjadi anak-anak dan berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati dari Vegapunk. Dan ketika Vegapunk mendekati Bunny, dia mengubah dirinya lagi sekarang menjadi versi dewasa yang sangat keren. Dia terlihat kembung seperti balon, sepertinya kekuatan dari jewelry Bunny dapat membuatnya mengubah dirinya menjadi variasi yang berbeda dari dirinya di masa depan atau semacamnya. Bunny mengeluarkan kemampuannya untuk mengubah usia Vegapunk dalam bentuk permata yang berkilauan. Kemudian dia mengubah Vegapunk menjadi bayi yang bisa berbicara. Ya, mungkin ini berkat otaknya yang sangat jenius ya guys. Hey, kenapa kau merubahku menjadi anak kecil seperti ini? Kemudian Bunny terlihat mengancam Vegapunk. Bisakah kau memberitahuku alasan yang sebenarnya kenapa kau merubah ayahku seperti itu? Lalu Vegapunk berkata kalau dia tidak bisa memberitahu Bunny alasan mengapa dia mengubah Kuma di masa lalu. Karena jika dia memberitahu alasannya, itu akan membuat Bunny sangat kesakitan. Itu sebabnya Vegapunk berjanji pada Kuma bahwa dia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada jewelry Bunny. Nah, sementara itu sekilas kita diperlihatkan situasi yang telah terjadi di Pelabuhan Merah, yang dimana di sana terdapat Kuma yang asli sedang mencoba mendaki tembok merah yang ada di sana, dengan tujuan menuju ke tempat Gorosei berada. Percakapan panas dimulai antara Vegapunk dan juga Bunny. Vegapunk berkata bahwa keputusan untuk menghilangkan emosi dan juga ego dari Kuma adalah pembicaraan rahasia antara kita berdua. Dan sekarang ini menjadi masalah dari dirinya sendiri. Bunny meresponnya, "Tidak ada alasan ayahku meninggalkanku dan mencoba membunuh dirinya sendiri. Kau pasti berusaha untuk membunuhnya." Kemudian Vegapunk menjelaskan bahwa dia juga sangat sulit untuk melakukan ini. Jadi dia tidak ingin Bunny melupakan hal ini. Vegapunk berkata kalau Kuma adalah pria yang sangat hebat. Nah, saat mereka beradu argumen, panel kembali memperlihatkan bagaimana Kuma yang asli mencoba naik ke tembok merah Red Line. Kemudian dia terlihat ditembak oleh beberapa prajurit marinir di Pelabuhan Merah. Setelah mendengar perkataan Vegapunk, jewelry Bunny kembali mengamuk dan dia menjatuhkan Vegapunk ke tanah dan segera pergi meninggalkannya. Vegapunk berkata bahwa tidak apa-apa jika tidak mempercayaiku sekarang. Tapi tunggu dulu Bunny. Bunny berbalik dan melihat sebuah ruangan dengan logo kaki beruang di pintunya. Bunny berjalan menuju pintu dan menghancurkan pintunya dengan kemampuan manipulasi usianya dengan cara menuakan usia pintu tersebut. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Shinobu di Wano Kuni. Nah, Bunny terlihat sangat kaget melihat apa yang ada di depannya. Di dalam ruangan tersebut terdapat gumpalan udara yang berbentuk telapak kaki beruang, persis seperti kemampuan dari buah iblis milik ayahnya, yaitu Bartolomeo Kuma. Kemudian flashback Vegapunk dan Kuma dimulai. Nah, di sini Vegapunk terlihat mirip dengan kilas balik di Ohara. Kuma menggunakan pakaian berwarna putih tanpa topi. Terlihat rambut dan juga kacamatanya. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa seorang ilmuwan di West Blue menemukan bahwa berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka meninggal. Jadi 21 gram adalah berat jiwa manusia. Vegapunk juga menjelaskan kemampuan buah iblis Nikyu Nikyunomi milik Kuma. Dia mengatakan bahwa kekuatan Kuma bisa mengubah sesuatu tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya Kuma dapat mengubah rasa sakit dengan mengubah sinyal saraf menjadi energi nyata yang dapat dia dorong keluar dari tubuh seseorang. Jadi Kuma harusnya bisa melakukan hal yang sama dengan imajinasi, pikiran, atau bahkan kenangan juga.
Vegapunk ingin Kuma mencoba mengeluarkan ingatannya sendiri karena dia ingin mengetahui berat dan ukuran ingatan manusia. Tapi Kuma tidak mau melakukan itu karena memalukan. Nah, tapi Vegapunk memohon kepadanya demi ilmu pengetahuan. Kita kembali ke masa sekarang. Bunny masih terdiam melihat cakar beruang di ruangan tersebut, dan dia pun berjalan masuk ke arah cakar beruang yang ada di dalam ruangan. Di tengah ruangan, Vegapunk berteriak, "Jangan pernah mencoba untuk menyentuh benda tersebut. Itu adalah luka Kuma. Kau pasti paham kemampuan dari ayahmu. Jika kau menyentuhnya, luka itu akan segera membunuhmu." Bunny berkata, "Aku tahu kemampuan ayahku. Ini bukanlah rasa sakit, tapi ini adalah kenangannya." Kemudian Bunny mengulurkan tangannya untuk menyentuh energi tersebut. Nah, kemudian kita kembali ke dalam lab yang di sana terdapat Vegapunk Sokka bersama dengan kru topi jerami. Nami melihat monitor dan dia melihat Rob Lucy masuk ke dalam laboratorium. Kemudian Sokka menjelaskan kalau dia meminta maaf karena adanya kesalahan dengan fungsi sistem pulau yang menyebabkan mereka bisa masuk. Sementara Sanji sedang memonitor Zoro dan juga Brook. Di manakah mereka saat ini? Sokka mengatakan bahwa keadaan pertarungan sekarang sudah tidak lagi menguntungkan. Nah, halaman selanjutnya memperlihatkan aula dari Pulau Egghead. Di sini terlihat 4 Seraphim yang datang ke laboratorium meskipun mereka tidak menerima perintah. Mereka bisa bereaksi dan membuat keputusan sendiri untuk beradaptasi dengan situasi pertempuran saat ini. Mereka datang untuk membantu CP0. Sokka mengatakan bahwa saat ini ada 2 melawan 7. Tapi ini bukanlah yang diinginkan CP0. Vegapunk masih memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk memberi perintah kepada para CP0. Edison dan juga Lilith pun keluar untuk mencoba merebut kembali Seraphim. Sedangkan Sanji dan juga Franky pergi untuk membantu Zoro dan juga Brook. Oke, dan sekarang kita akan menuju ke lokasi Zoro dan juga Brook di dekat kapal dari bajak laut topi jerami. Zoro berkata, "Harusnya dia menjadi jerapah, tapi sekarang dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Tapi setelah aku memotongnya nanti, dia pasti akan kembali menjadi sama seperti dulu." Kemudian Kaku langsung melakukan serangan ke arah Zoro dan Zoro dengan cepat mematahkan serangan tersebut. Kaku menggunakan wujud awakeningnya. Dia menggunakan nose pistol, serangan lama seperti Bigan, tapi dia juga menggunakan serangan baru yang disebut Kyoku Bigan, Kirimagyu, Extreme Nose Pistol, Spinning Snake. Tapi Zoro berhasil mengalahkan Kaku dan menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah. Di sisi lain, Rob Lucy memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan laboratorium sebelum mereka bisa keluar. Lalu keempat Seraphim mulai menyerang bangunan lab bersama-sama. Semua orang terlihat panik dan saat itu juga laboratorium benar-benar dihancurkan oleh keempat Seraphim itu. Nah, dan kita pun sudah sampai di akhir chapter 1072. Tiba-tiba leher Kaku digigit oleh seseorang dan Kaku pun langsung jatuh tertidur. Rob Lucy kebingungan lalu mengatakan, "Apa yang sudah kau lakukan?" Chapter One Piece 1072 pun ditutup dengan memperlihatkan salah satu anggota CP0 yang melakukan pengkhianatan terhadap mereka. Dia memiliki sayap dan taring seperti vampir. Identitas aslinya terungkap yakni Stacy adalah kloningan dari Miss Buckingham Stacy, salah satu anggota dari bajak laut Rocks. Stacy adalah tiruan manusia pertama yang berhasil dibuat oleh organisasi Meds. Stacy berkata, "Aku baru saja menyuruh Kaku untuk tidur, Lucy. Dan sekarang aku ingin kau tidur juga." Nah, itulah review chapter kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan sekian dari Kapten Guro. Salam nakama dan sampai jumpa di review selanjutnya.